Sana. Hei. Ora medeng ya, Mas? Ukuran apa sih, Pak? Dalam rangka apa ini, Om? Dalam rangka sebagai guru. Penting, Pak. Panas karena warga sini menyebutnya kena pedes gembel dulu. Tapi alhamdulillah warga sini tidak ada korban karena sebelum erupsi warga sudah evakuasi dulu ke lokasi yang lebih aman. Tapi walaupun demikian, Bapak Ibu bisa melihat dampaknya seperti apa ya. Mari dulu kita sambil pelan-pelan masuk melihat barang-barang yang terdampak di sini. Paling depan ini adalah kalau dulu dinosaurus, kalau di sini sapisaurus, Pak. Jadi ini adalah sisa kerangka sapi ya. Kenapa terpajang? Karena mayoritas dulu warga di sini adalah peternak sapi dan sapi perah di sini. Jadi hampir setiap ada keluarga di sini memiliki sapi sampai 7 sampai 11 ekor seperti itu. Karena sudah terpulang dari nenek moyangnya, warga sini sudah terpulang untuk aktivitasnya susu sapi perah seperti ini. Nah, kenapa banyak sapi? Karena banyak sapi yang tidak sempat dievakuasi. Ibarat sapi itu kalau manusia itu stres dalam kondisi normal dia nurut sama pemiliknya. Tapi begitu jadi abu vulkanik yang tidak biasanya, sapi itu juga takut ditarik itu nggak mau ngamuk menangis seperti itu. Akhirnya biasanya yang bisa dievakuasi dinaikkan ke truk diselamatkan. Tapi bagi sapi yang masih ngamuk seperti itu, oleh pemiliknya hanya dilepas talinya sama kandangnya terbuka. Ada beberapa sapi yang berhasil lari, tapi banyak juga sapi yang menjadi korban seperti di depan ini. Jadi Bapak di belakang ini juga ada foto Tugu Jogja ini. Tugu Jogja tepatnya 5 November kondisinya sangat tebal sekali abu vulkaniknya. Walaupun tidak kena awan panas, tapi sangat berbahaya untuk gangguan saluran pernafasan nih, karena kandungan silikanya atau kacanya tinggi. Jadi biasanya dulu setelah erupsi atau awan panas abu vulkanik yang menebar, banyak sekali orang yang menderita ispa, gangguan pernafasan. Ini ada beberapa desa yang terkena awan panas. Kita di sini 7 Gede itu malah daerah yang lebih bawah, tapi dia kadang-kadang banyak warga yang ngalahin. Termasuk saya pribadi dulu kalau erupsi kadang nyebar nih. Karena kita belum pernah ketemu erupsi yang dahsyat. 2010 itu kan siklus 100 tahunan. Kita tahunya erupsi Merapi hanya 6 tahunan. Biasanya kecil, suruh muncul lah paling kayak 6 tahun kemarin. Tapi ternyata tahun 2010 kan sangat dahsyat, Pak. Sangat dahsyat sekali. Jadi banyak warga yang ternyata kok Merapi bahaya. Kita dari Kaliurang karena kita punya tebing pelindung namanya Pelawangan. Jadi awan panas kena sana kita masih bisa lari. Tapi kalau area jangkringan, begitu mereka meleset prediksinya, hanya tinggal cepat-cepat lari atau mohon maaf duluan awan panasnya sampai sana. Seperti kondisinya ini. Jadi total meninggal yang teridentifikasi tahun 2010 ada 311. Yang teridentifikasi dalam artian mohon maaf ada beberapa warga yang tidak diketemukan atau kemana itu agaknya juga. Tapi yang diekspos oleh pemerintah hanya 310. Boleh sambil masuk silakan kita bisa melihat ini Bapak Ibu. Ini ada bukti jam erupsi Merapi. Kenapa maksudnya itu adalah jadi jam ini meleleh pas jam 12:05. Di mana waktu ini menunjukkan ketika erupsi terbesar Merapi terjadi yaitu 5 November terjadi hari Jumat dini hari. Jadi pas dini harinya ini, hari Jumatnya ini, pas jamnya ini meleleh dengan plastiknya ini. Dia kena pedus gembelnya dan kondisi rumahnya yang kita bunyi ini ya ini kondisinya. Atapnya hancur tapi masih menyisakan tembok. Dulu desa ini ratusan rumah seperti ini. Tapi karena mereka oleh pemerintah direlokasi digantikan rumah hunian, tapi boleh diolah lagi. Sebagian besar warga memilih untuk diratakan tanahnya, untuk bercocok tanam, untuk berwisata juga atau untuk merumput karena warga sini mayoritas merumput untuk ternak sapinya. Jadi Bapak Ibu yang dinamakan medus gembel, yang seperti ini kepulauan asap seperti ini yang sampai rumah ini seperti ini. Malah tidak ada, bisa dibilang 90% korban meninggal itu bukan kena laharnya, karena awan panas. Sebenarnya kalau lahar itu bisa diprediksi larinya kemana. Misal, oh ini kali gembel itu Merapi rumputnya ke timur, berarti nanti yang kena kali gembel kali apa. Seperti ini Pak, jadi sampai turun, sampai ke sini. Tapi dengan kekuatan yang kontinu terus menerus. Nah, kalau malam hari kelihatan Merapi jaga merahnya. Dan sampai sekarang kelihatan karena sekarang Merapi level 3 deh, bernafas sudah siaga. Dari aktivitas siaga itu setiap hari ada erupsi, tapi luncuran tidak lebih dari 3 kilo maksimal. Itu masih normal, setiap hari ada erupsi. Kecuali nanti kalau sudah naik level 4 biasanya udah jadi gurun besar, pedus gembel atau awan panas kumpul kayak gini. Itu biasanya level. Nah ini Bu, gelasnya Bu, terusnya ini sampai seperti ini, kena pedus gembel ini. Jadi kita bisa membayangkan di panasnya awan panas itu berapa derajat. Tremosnya hancur kayak ini. Nah kalau ini Bangker Kali Adem itu desa yang paling atas, hanya 4,5 kilo. Dulu kena 2006 dan 2010, tapi kita tidak ke sana. Nah kita ke 2010-nya lokasi ini. Masih hanya untuk wisata saja. Kita sampai 5 kilo boleh naik, tapi hanya wisata tidak boleh makan. Sampai sekarang ini aktivitas camping nggak boleh. Sama ibarat
ibaratnya ya seperti itu hanya untuk aktivitas warga yang belum punya fasilitas belum mengolah lagi. Jadi dari pemerintah tidak dimintakan boleh diolah tapi tidak diperkenankan untuk rumah tinggal. Jadi bila nanti bapak melihat 1-2 rumah itu hanya untuk aktivitas pagi sampai sore. Karena mayoritas warga sini kan yaitu peternak, itu digunakan untuk ini dari rata-rata kalau bapak lihat nanti banyak sekali bakal. Oke, pakan sapi. Nah, ini kali ini 2006 bakal dulu. 2006 itu dulu masih 20 kan. Jadi itu bakar apa masih jadi kurdi. Karena bakarnya ternyata nggak mampu tahunnya itu dia datang malah maka sampai sini lah. Ketika lahir ke sini ya sudah ya bisa bayar. Karena memang kemampuannya tidak sama jauh. Mas, ini sarung nggak terbakar apa? Ada beberapa yang kadang-kadang dia masuk ke di lemari ditemukan seperti itu. Kadang-kadang banyak yang masih utuh. Dulu ada apa itu mainan apa geling itu tapi di sini jatuh pecah. Apalagi tentang mitologi di sini kan kejawen ini masih kuat. Jadi nek wong Jawa itu ngarane bisa main kokongan goro-goro itu sih. Oke guys, ini tuh kita lagi berada di museum. Wah, ini tinggalan-tinggalan zaman dulu. Ini tinggalan-tinggalan pasca kena erupsi Merapi. Tuh. Ini sebenarnya kalau masih ngantuk ini ada kasur spring bed tapi tidak springnya ini. Nah, spring bed itu kalau udah ketetesan awan panas ya sudah kayak styrofoam ya kena bensin langsung bos habis. Netes aja seperti itu. Tapi ya itu Pak Bapak, jadi berkahnya itu pasirnya ini. Material dari Merapi itu kan menghasilkan pasir dengan kualitas bagus. Yang namanya Kali Gendol nanti di lokasi kedua itu kan bersampingan dengan Kali Gendol. Itu salah satu lokasi yang sekarang sentra tambang pasir. Karena memang harus dilakukan normalisasi dengan harapan ketika terjadi hujan di puncak namanya banjir lagi. Ini nanti sirkulasi. Materialnya diambil, tambah lagi, ambil, tambah lagi, tidak habis-habis. Nah, biasanya seperti ini. Nah, kalau Mbak Marijan itu hitungannya hal-hal seperti ini masih diperhatikan. Misalnya ini ada pedus gembel bentuknya semar. Oh, di Semarang masuk ngendi seperti itu, harinya apa, kemis pahing, oh malamnya tadi mintangi apa masih ada pimbang. Oh, berarti akan terjadi apa kalau Mbah Marjan. Nah, penggantinya Mbah Marjan sekarang Pak Asih anaknya. Sebenarnya tidak menggantikan, yang terangkat yang dipilih oleh Sultan ke-10 itu Pak Asih. Nah, dia melanjutkan sebagai juru kunci-nya, di mana dia sebagai tuan rumah yang menjaga Merapi. Selain itu dia juga mengurusi makam raja-raja. Jadi tugasnya juru kunci dua itu. Nah, setelah itu kita ke sini, batu ale ini batunya mirip aja. Kalau ini alea yang kena luapan lahar, kalau ini kan kena awan panas. Kalau sana sudah kena lahar, di mana ada beberapa rumah yang tertimbun. Cuman alhamdulillah tidak ada korban karena sebelum erupsi sudah pada erupsi. Jadi foto-foto fenomenal seperti ini. Kadang-kadang menyerupai seperti ini, ya, kalau Mbah Marjan sangat apalagi diartikan itu karena dia budaya Jawa. Ini ini namanya banjir lahar hujan. Lahar hujan itu walaupun tidak terjadi erupsi, tapi sampai sekarang terjadi. Ketika di puncak itu hujan besar, akan terjadi banjir bandang seperti ini yang membawa kira pasir, batu-batu besar seperti itu turun ke Kali Gendol itu. Cuma itu berkah bagi para penambang. Karena material yang sudah diambil itu nanti akan habis, tidak habis benar. Berkurang nanti ada lahar turun lagi. Kadang-kadang hujan semalam itu bisa menggugurkan tambang yang sudah berjalan kurang lebih 6 bulan.
6 bulan itu pun puluhan alat berat yang bisa. Jadi memang dianggap di Sleman itu berkah erupsi itu ya materialnya itu. Karena kalau Mbah Marijan dulu ngarani erupsi itu aja ngomong jeblok tapi bangun. Karena setelah erupsi nanti masih ada ini barang-barang ini foto-fotonya. Cuman kadang-kadang kalau tidak hati-hati kan kadang kayak gini, oh sini nggak hujan, misalnya ini lokasi tambang, tapi di puncak hujan bisa terjadi. Nah, biasanya pas Merapi nggak kelihatan, para penambang tidak tahu kondisi baru kasih naikin material, banjir turun. Kalau isi kan nggak bisa kencang, baru pelan-pelan banjir udah datang. Mereka ditinggal, orang-orang nyaman, tapi ternyata apa kena material itu. Ini foto-foto desa ini. Ini kan desa wisata nih. Desa wisata itu sawah dari ya kali-kali yang dari sebelum erupsi sudah ada dan sampai sekarang mereka masih melakukan tapi di lokasi ini dari rumah. Kalau di desa ini. Oh, maksudnya keseniannya. Tidak muncul Merapi dulu, Turgo tidak berkembang balik nih Merapi Mele. Saya Dumajing Turgo di sana salah satu patok Islam, patok Merapi. Dan umitolog yang biasa. Nah, itu nih Labuan Om, nanti ada posting. Ini waktu satu jagat, nanti ada seremoni. Yang Labuan itu dari keraton itu ke atas, melakukan kata itu bersama. Itu dari wali. Nanti hari berikutnya kalau sini selesai pantai selatan. Nanti ritualnya apa itu ngelarung di pantai. Wah, lawang kali kesur. Ah, kita masuk lagi untuk batu aliannya lagi. Kita masuk lagi. Sama Bapak Ibu dari kali kita dulu ya. Kita foto dengan batu aliannya juga atau batu aja, mari saja. Nanti ada sedikit dongeng lokasi kedua ini. Batu alihan bener Om. Jadi kita jadi Bang Jawa biasa tanah berpunya kayak aja jadi batu ali. Jarang yang kali nganu alien ngali sing nama ringen erupsi. Oke, kita berkumpul sini dulu Bapak Ibu. Kita kumpul dulu sampai selesai. Kita masuk sedikit dulu. Biar bisa melihat satu wajahnya kita pergi sini kanan-kanan. Kali Kesur. Dan kalau kali urang, jadi kali adem. Trek air kali kuning nanti. Lo yang dari kali Kesur boleh maju lagi, ini suaranya orang cempreng ini. Kali ke kali berarti ini ya. Kali ke kali. Kali Kesur ke kali urang jalan-jalan kali adem. Trek air kali kuning. Baik Bapak Ibu rombongan dari kali Kesur ya. Kita sampai ke destinasi yang kedua. Kita di Batu Alien. Untuk jarak dengan puncak kita masih sama 7 kilo dari puncak. Merapi itu ada di utara sana, cuman tertutup kabut sih, tidak kelihatan. Nah, di samping ini yang namanya hulu sungai ini namanya Kali Gendol. Kali Gendol itu sebutan untuk erupsi 2010 jalan tolnya Pak. Kita di sini 7 kilo, dulu laharnya sepanjang 17 kilo terisi lahar di sini. Di mana desa-desa yang dilalui Kali Gendol biasanya kalau ada sungainya berbelok dia kena luapan. Di sini adalah beberapa pemukiman warga yang terkena luapan lahar. Jadi di gunungan Batu atas itu dulu ada 2 rumah yang sudah tertimbun lahar yang dari Kali Gendol meluap di sini. Jadi yang kita injak ini adalah lahan yang tidak dinormalisasi atau dibiarkan saja oleh warga di sini, tidak dikurangi, dibiarkan untuk pembuktian Merapi, material Merapi. Termasuk batu yang di depan ini namanya batu wajah atau batu alian. Itu sebenarnya batu alihan. Banyak yang mengatakan batu ini dulu ada di samping kaki-kaki Gunung Merapi. Ketika erupsi dia terdosok material. Dia melalui Kali Gendol ini akhirnya sampai sini dia meluap. Material itu sampai sini. Tapi alhamdulillah di sini tidak ada korban jiwa. Karena sebelum erupsi, karena di sini kena erupsinya 5 Novembernya. Kalau erupsi terbesar awal juga kan ada 26 Oktober di nama Mbah Marijan meninggal itu. Nah, ketika 26 Oktober Mbah Marijan meninggal, warga di sini yang masih belum sempat mengungsi akhirnya loh, Mbah Marijan meninggal. Akhirnya mereka mengungsi. Alhamdulillah mereka mengungsi dan aman. Tapi di bawah kita ada desa Berunggang namanya. Di mana desa itu mereka merasa aman karena dia lebih jauh. Tapi ternyata ketika terjadi erupsi, banyak warga yang sudah mengungsi tapi kembali. Fungsi kembali dilalah pas kembali kan erupsi dini hari.
mereka mau ngungsi, oh lihat lahar meluap, dia masih bisa lari tapi dikepung awan panas. Juga ada korban di sana. Total kan 311 semuanya dari bawah sampai Mbah Marijan. Nah, di sini kita bisa melihat batu alien ya. Dapat fenomenanya Bapak dari sini. Kita agak maju lagi. Banyak yang mengatakan bentuknya ini seperti wajah. Juga ada 2 mata, hidung dan mulutnya yang menghadap ke sana. Dapat daun? Dapat. Bentuk itu kenapa disebut alien, karena itu sebenarnya dari alihan. Batu yang beralih tapi menjadi alien. Monggo kita foto bareng. Ini mau gambar ini nih. Gambar ini mungkin dapat itu dulu. Kopian. Iya, kalian kan melimpah main sama juga. Sebelah kali kendol. Kita Sekali lagi, siapa kita? Kali Kesor, Yogyakarta, Mbah Marijan, Youth Outdoor and Travel.